Misalnya orang itu mau membuktikan kita salah, itu caranya dengan meminta alat bukti di kita kan gitu. Iya. Meskipun dalam tanda petik yang diminta sama, kalau yang iya. diminta sama kan berarti sikap KPU ternyata memang mengandung data pribadi, tetapi menjadi titik krusial karena lawannya kehati-hatian itu adalah kelalaian. Hai teman pemilih, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Senang sekali saya bisa kembali menjumpai teman pemilih, tentunya untuk memberikan informasi terkait dengan pemilu maupun informasi penting lainnya yang pasti menarik untuk kita ikuti. Masih bersama saya Nunung di podcast KPU Jateng. Teman pemilih, selain sebagai penyelenggara pemilu, KPU merupakan salah satu badan publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kepada teman pemilih, bagi teman pemilih yang membutuhkan informasi-informasi, terutama untuk informasi tentang tahapan pemilu maupun pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, khususnya KPU Provinsi Jawa Tengah. Nah, untuk podcast KPU Jateng episode kali ini, kita akan berbincang terkait dengan bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah ini bisa memberikan informasi yang akurat tentunya, dan informasi yang berkaitan dengan pemilu, di mana lagi kalau bukan di KPU Provinsi Jawa Tengah sebagai pelaksana atau penyelenggara pemilu itu sendiri. Sudah hadir bersama saya di studio podcast KPU Jateng, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Provinsi Jawa Tengah, Bapak Muslim Aisyah. Bapak, apa kabar? Baik, Mbak Nunung. Terima kasih sudah hadir kembali di studio podcast KPU Jateng. Senang sekali setelah sekian lama. Iya, udah lama banget nggak hadir di sini. Gitu iya, sekali lagi terima kasih untuk waktunya di sama-sama, Mbak. Tengah-tengah kesibukan. Kita akan berbagi nanti ini. Nah, ini banyak yang perlu kita bagikan ke teman pemilih. Tentunya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, karena banyaknya data dan informasi yang dibutuhkan oleh teman pemilih dengan berbagai kebutuhan, kepentingannya masing-masing. Bapak, menurut Bapak nih, bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah ini bisa memenuhi kebutuhan akan informasi dan dokumentasi yang dikelola oleh KPU untuk teman-teman pemilih? Iya, sebenarnya informasi publik itu nggak jauh-jauh ya dari tugas KPU ya. KPU kan ya pemilu selesai, habis itu memelihara arsip pemilu. Sebenarnya dari tugas itulah kemudian kita ketemu bahwa KPU punya data, punya informasi, punya dokumen gitu ya. Bahkan kalau perlu setiap pemilu itu memang KPU selain punya arsip, punya data, itu punya pengelolaan yang mudah dibaca, mudah diakses oleh publik. Ya, selain itu sebagai badan publik, KPU memang memiliki semacam tugas, tanggung jawab gitu ya, untuk memelihara data dan informasi ini, sekaligus memberikan layanan andai masyarakat publik dalam hal ini itu membutuhkan. Nah, dalam konteks ini tuh jelas tugas KPU nanti akan memberi pelayanan informasi publik kepada setiap orang yang membutuhkan. Iya, gitu. Teman pemilih bisa datang langsung untuk meminta informasi, karena ruang pelayanan juga sudah kita sesuaikan dengan apa yang dibutuhkan dan mungkin kenyamanan teman pemilih. Ada zona informasi terintegrasi. Itu salah satu ukuran kita ya. Pelayanan publik itu ya memberi kemudahan, mungkin juga pada akhirnya memberi kenyamanan gitu ya. Orang yang mungkin pada awalnya hanya sekedar pengen data, pengen informasi, tetapi begitu tahu tempatnya nyaman, orang mungkin bisa berlama-lama. Bahkan mungkin berlama-lamanya itu sambil menengok gitu ya. Kebetulan di ruangan yang kita udah miliki itu tersedia pula arsip yang bisa dibaca secara langsung, arsip yang bisa diakses secara digital dan sebagainya. Itu sudah bagian dari tugas kita. Ukuran dari lembaga publik itu ya, salah satunya adalah pelayanan. Dan itu seperti KPU itu dituntut untuk bisa memberikan pelayanan yang
terbaik ini. Kan itu beda ya Mbak ya. Kalau di pemilu soal pelayanan itu sepertinya sudah langsung gitu. Setiap orang bisa saja ke KPU, kemudian minta informasi terhadap tahapan yang sedang berlangsung, itu sekaligus bisa kita beri. Bahkan tanpa memberi pun informasi itu kita udah umumkan, udah sediakan, udah sampaikan bagian dari progres itu. Nah, setelah nggak pilkada ini, ya barangkali akan kelihatan gitu mana yang sesungguhnya publik itu kemudian concern gitu ya, berkebutuhan gitu terhadap informasi-informasi yang dikelola oleh KPU. Dan jangan lupa karena KPU yang kita kelola kan data-data informasi pemilu gitu ya. Informasi pemilu mungkin benar dia dibutuhkan pada saat tahapan itu sedang berlangsung, tetapi jangan lupa bahwa orang yang akan menjalani pemilu pada saat tahapan itu pada awalnya dia itu menjumputi informasi, mencari informasi itu jauh-jauh sebelumnya. Sehingga kalau misalnya hari ini ya di tahapan yang sudah nggak ada, ya jangan heran kalau kemudian kita ini justru sibuk ya, dalam artian di antara tahapan yang sudah selesai, salah satu kesibukannya itu adalah melayani informasi publik. Otomatis begitu melayani informasi publik, maka KPU harus bersiap nih mengidentifikasi, mengumpulkan, memelihara, kemudian menempatkan informasi-informasi yang dibutuhkan secara baik, itu secara nggak langsung jadi aktivitas pasca pemilu. Dan rupanya pemohon informasi itu bukan hanya teman-teman mahasiswa yang mungkin sedang riset saja, tapi ada pelaku yang nanti bukan saja yang kemarin sudah jadi aktor ya, sudah jadi pelakunya, tapi calon pelaku yang akan datang. Itu juga maksudnya mungkin calon kontestan kali ya Pak? Calon kontestan, temannya calon kontestan gitu. Sampai gitu. Jadi kalau mahasiswa, kalau kalangan akademis itu pastilah dia itu nggak jauh-jauh dari proses belajar dari apa yang sudah kita hasilkan gitu ya. Mahasiswa cari data, cari informasi buat kebutuhan kajian mereka, kampus gitu ya, penelitian, riset dan sebagainya. Tetapi kalau orang-orang yang berkebutuhan untuk kepentingan di pemilu yang akan datang, pasti dia kebutuhannya itu nggak jauh berbeda dalam arti informasi dan data macam apa yang dia perlukan. Dan itu bagi mereka pasti itu seksi banget. Betul. Pemilu 2024 kemarin, gimana sih hasil pemilunya di Jawa Tengah gitu ya, secara umum. Di mana sih Jawa Tengah ini 30 kabupaten kota, mana yang menunjukkan hasil partai ini, hasil partai itu di setiap tempat, pasti itu adalah informasi-informasi yang seksi, yang berguna bagi orang yang akan maju lagi, orang yang akan ikut kontestas lagi, atau yang baru aja juga tertarik untuk ngikutin, dan itu KPU harus sediakan di situ gitu. Kalau berbicara tentang pelayanan informasi, ada kebutuhan, ada yang membutuhkan, tapi ada juga imbas dari permohonan itu, ada sengketa-sengketa. Kalau di Jawa Tengah ini kan, Jawa Tengah di KPU provinsi sendiri tidak mengalami, tapi memberikan pendampingan selama ini. Ada beberapa KPU kabupaten kota yang bersengketa. Pengalaman Bapak. Pengalaman ini ya. Iya, kita berbicara pengalaman mendampingi KPU kabupaten kota untuk sengketa. Jadi yang pertama, kita nggak bisa menghindar ya dari siapapun yang mau ngasih informasi, apalagi informasinya itu publik begitu. Kemudian kita juga nggak bisa menghindar apapun alasannya, apapun kebutuhannya, kalau dia mau menghendaki informasi itu, kemudian kita harus bersiapkan begitu. Nah, kalau kemudian informasi-informasi yang diminta itu memang dalam tanda petik itu mengandung sesuatu yang katakanlah harus dijaga oleh KPU gitu ya, karena juga ketentuannya itu tergantung kualifikasi informasi publik yang memang diminta gitu ya. Dan informasi yang memang setiap saat kita harus ada, serta merta harus kita umumkan misalnya. Ada pula informasi yang kemudian dikecualikan. Nah, dikecualikan inilah yang kemudian KPU harus hati-hati gitu ya. Dalam arti juga KPU nggak bisa
bahasanya itu begitu saja memberikan gitu ya, tetapi harus ada batasan-batasan untuk melindungi, terutama kalau itu informasi yang diminta itu ada data-data pribadi. Di sini, di titik ini, seperti yang Mbak Nunung tadi tanyakan, memang akhirnya punya konsekuensi orang mengajukan sengketa apabila di kita atau di KPU itu tidak bisa memberikan atas nama perlindungan data pribadi misalnya ya, atau dokumen informasi yang diminta itu ternyata memang mengandung data pribadi, tetapi kita belum memiliki status dokumen itu atau status informasi itu, bagaimana kita melindunginya. Itulah nanti ada proses yang namanya uji konsekuensi. Sampai hari ini Mbak, KPU Jawa Tengah memang belum memiliki pengalaman secara langsung ya bersengketa. Harapannya sih enggak ya, karena kami harapkan teman pemilih yang datang bisa terpenuhi. Tapi itu akan terwujud bagaimana kita melayani gitu ya. Artinya kalau hari ini seperti kata Mbak Nunung belum atau mudah-mudahan enggak, itu artinya tantangan kita harus meningkatkan bagaimana kualitas pelayanan informasi publik kepada yang bersangkutan. Asal nggak ada yang hal-hal yang memang melebihi ketentuan, mungkin ya nggak akan ada masalah gitu. Toh kalaupun ada masalah, sengketa itu pun kan tetap ada dua kemungkinannya. Kemungkinannya itu dikabulkan, kemungkinan yang lain tidak kan gitu. Kalau tidak berarti KPU sudah benar. Nah karena itu sampai hari ini sengketa di provinsi nggak ada. Memang akhirnya kita pengalaman yang ada itu adalah mendampingi teman-teman di kabupaten kota ya. Sejauh ini sudah ada proses pengalaman kita di Kabupaten Tegal dulu ya, di pemilu 2019 dulu. Kemudian yang baru-baru ini, dan itu intent banget, seolah-olah sengketa informasi ini menjadi tahapan berikutnya ya. Itu dia alami oleh teman-teman di KPU Kota Surakarta, KPU Solo lah gitu. Karena pasca pemilu itu banyak yang kemudian tiba-tiba mengakses informasi ke sana, ke Solo itu. Kemarin barusan jadi pihak terkait yang dimohon itu Pemkot Solo, tetapi Kota Solo karena KPU berhubungan dengan dokumentasi dokumen yang dimiliki, informasi yang dimiliki, mau nggak mau jadi pihak terkait. Sebelumnya lagi juga jadi pihak terkait. Itu instansi kampus ya. Ada permohonan ke instansi kampus karena itu berhubungan dengan informasi yang dikelola oleh KPU Surakarta, akhirnya juga jadi pihak terkait. Dan sebelumnya lagi Mbak Nunung ya, itu jadi termohon. Jadi ya bersyukur dalam artian kita bisa belajar dari apa yang terjadi di kabupaten kota gitu ya, dan dari sana itu kita bisa belajar banyak tentang bagaimana mengelola informasi, termasuk gitu ya refleksi bagi kita sebagai KPU gitu ya. Kita nggak bisa menghindar lagi gitu, karena KPU mengelola tahapan pemilu, informasi data yang dihasilkan itu mengenai pemilu dilaksanakan tiap tahun sekali gitu ya, dan banyak orang yang kepentingan di sini, berharap KPU bisa melayani, bisa memberikan gitu ya, dan KPU sayang sekali juga berhadapan dengan ketentuan yang ada misalnya. Dan itu harus kita pasti, nggak mungkin misalnya secara serta-merta apabila misalnya data itu menyangkut Mbak Nunung gitu ya, dan Mbak Nunung itu datanya itu secara ketentuan memang menjadi bagian yang harus dilindungi, kemudian serta-merta KPU berikan misalnya. Nah, kalaupun misalnya melindungi itu dengan cara apa gitu, juga itu bagian yang harus kita proses yang tadi kita sebut sebagai uji konsekuensi gitu. Data pribadi otomatis KPU punya karena di syarat pencalonan dan syarat calon itu diminta oleh syarat pencalonan itu data pribadi banyak gitu ya. Karena itu menyangkut identitas personal yang akan berkontestasi. Pasti ada nama, pasti ada alamat, pasti ada NIK, pasti juga ada nomor telepon dan sebagainya. Nah, untuk mengorek ini semua gitu ya,
dulu di salah satu berkas pencalonan itu di ujung terakhir surat pernyataan ketika riwayat hidup gitu ya, itu memang ada bunyi-bunyian bersedia atau tidak bersedia untuk dipublikasikan misalnya. Itu kan artinya semacam petunjuk gitu ya. Kalau yang dicoret itu bersedia, itu artinya yang bersangkutan nggak bersedia. Kalau yang dicoret yang tidak bersedia, misalnya berarti yang ada di dokumen itu bersedia. Nah, kalau itu yang terjadi, berarti ya KPU ketika akan memberikan data yang menyangkut data pribadi, itu secara nggak langsung sudah mendapat izin yang bersangkutan. Betul. Nah, kalau izin yang bersangkutan itu KPU nggak punya alasan untuk tidak memberikan, apalagi yang bersangkutan misalnya menjadi pejabat publik gitu ya, kecuali yang bersangkutan nggak menjaga jarak publik gitu. Nah, kalau nggak pejabat publik, artinya sesungguhnya hubungan publik-publiknya ini, kata-kata publiknya ini sebenarnya sudah selesai di titik ketika yang bersangkutan nggak. Itu juga mengkonfirmasi lagi gitu. Bagian yang mungkin jadi pertanyaan oleh teman-teman pemilih yang mungkin mengikuti bagaimana KPU Provinsi Jawa Tengah ini mendampingi KPU Kabupaten Kota berproses di sengketa informasi adalah sebenarnya KPU gimana sih mengelola data atau informasi yang berasal dari para calon terkait dengan data pencalonan dan data calon ini, gimana sih sampai KPU nggak bisa mungkin dalam anggapannya kenapa sih KPU nggak memberikan apa adanya aja? Gimana sih sebenarnya KPU ini nyimpennya ya? Ya kalau yang kayak gitu kan berarti seperti yang tadi ada rambu-rambu yang kita harus jaga gitu ya. Ada kalimat khas yang itu memang harus dimiliki oleh KPU ya. Salah satunya adalah prinsip kehati-hatian. Jadi prinsip kehati-hatian ini berlaku ke semuanya. Di dalam kita melakukan proses tahapan penyelenggaraan pemilu, prinsip kehati-hatian ini itu justru menjadi titik krusial. Karena lawannya kehati-hatian itu adalah kelalaian. Gitu ya. Kalau kita nggak hati-hati, berarti kita bisa disebut sebagai sebuah kelalaian. Lalai saja, lalai itu artinya nggak sengaja gitu ya. Nggak sengaja itu boleh dibilang nggak ada niat, nggak ada maksud, nggak ada yang kata-kata khas kalau itu berkaitan dengan soal kejahatan itu apa ya namanya, mensrea misalnya ya. Itu aja di dunia pemilu dan sebagai penyelenggara itu udah dianggap salah. Dianggap kita bersalah, dianggap tidak profesional, dan dengan demikian kita layak mendapatkan sanksi etik misalnya. Nah, karena itu prinsip kehati-hatian itu juga berlaku pula terhadap pertanyaan Mbak Nunung, kenapa kita nggak boleh gitu ya sebagai KPU gitu. Kan kita ini sebenarnya realnya ya, misalnya Mbak Nunung mencalonkan diri, itu kan dokumen-dokumen yang diserahkan ke KPU kan tetap miliknya Mbak Nunung, kemudian diserahkan KPU, dititipkan, dan kemudian dikelola gitu ya. Begitu Mbak Nunung jadi pejabat publik, maka dokumen ini secara nggak langsung menjadi dokumen publik yang sewaktu-waktu publik itu bisa mengaksesnya gitu ya. Nah, tetapi di dalam bagian dari informasi publik ini itu ada dua kategori ya Mbak. Apakah dinyatakan sebagai informasi terbuka atau tidak? Kalau informasi terbuka itu artinya siapapun yang bisa memberikan, bisa meminta, kita berikan. Tetapi kalau informasi itu dalam tanda kutip itu terbuka sebagian misalnya, itu artinya ada data-data pribadi yang harus kita jaga, harus kita lindungi. Kalau Mbak Nunung pernah mendengar ada dokumen dan informasi yang diminta, tetapi ada bagian-bagian yang ditutup misalnya ya. Nah, ditutup itulah yang kemudian makna kita melindungi, itu artinya informasi dokumen itu adalah dokumen terbuka sebagian gitu ya. Biasanya menyangkut data-data pribadi ya. Data-data pribadi itu apa? Data-data yang punya kemungkinan untuk dipalsukan oleh orang lain gitu ya, yang kemudian bisa menjatuhkan, bisa merendahkan, bisa istilahnya menyerang pribadi seseorang gitu ya. Dan itu yang kemudian kita harus lindungi, harus kita jaga, dan undang-undang perlindungan data pribadi itu juga sudah mengatakan, mengkategorikan. Itu yang tampaknya kemudian harus kita perhatikan.
Jadi kalau pengalaman seperti yang dialami Solo dan sebagainya, itu pasti menyangkut soal data-data ini gitu ya. Nah, ketentuan di kita itu, ya itu harus kita uji konsekuensi dulu, misalnya kayak gitu. Tapi untuk mengatakan itu ada data pribadi, itu kita cek di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, ada bahaya yang kemudian harus kita jaga dengan kalimat kehati-hatian itu enggak kalau kemudian kita berikan. Ya. Kemudian apalagi di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi itu, yang itu mau nggak mau menjadi dasar bagi badan publik manapun ketika ada informasi publik mau diakses oleh para pihak. Gitu, Mbak. Proses sengketa informasi ini kan panjang, Pak. Iya, cukup panjang. Dia mirip ya seperti sengketa yang memang khas dialami oleh KPU seperti sengketa hasil pemilu di MK atau misalnya proses sengketa pencalonan di Bawaslu gitu ya. Ini kan sengketa informasi yang dalam situasi tertentu itu kita kebayang terhadap sengketa-sengketa itu, tetapi prosesnya bisa panjang. Panjang itu karena dia juga memberi ruang kesempatan untuk para pihak itu membuktikan, ada keadilan di situ yang harus diberi ruang gitu ya kepada para pihak, juga kemudian upaya pembuktian mana antara pemohon dan termohon. Pemohon itu adalah yang meminta informasi, termohonnya KPU ketika bersikap di dalam proses permintaan informasi itu benar yang mana, disitulah pembuktian gitu ya. Sehingga kadang-kadang berlangsungnya itu ya mirip dengan berlangsungnya sengketa di Mahkamah Konstitusi atau sengketa yang ada di Bawaslu gitu. Tapi karena siapapun bisa meminta informasi, siapapun pula punya potensi untuk bersengketa. Mbak Nunung minta kepada saya, misalnya saya sebagai KPU ternyata data yang diminta tidak diberikan karena mengandung informasi yang harus dilindungi misalnya. Mbak Nunung nggak terima bersengketa lagi. Nanti ada yang lain gitu. Meskipun dalam tanda petik yang diminta sama. Kalau yang diminta sama kan berarti sikap KPU akan sama. Betul. Gitu ya. Ketika akan sama, banyak orang yang minta, kemudian semua mengajukan keberatan untuk sengketa, ya berarti sengketa itu yang akan dihadapi bareng-bareng semuanya gitu ya. Kecuali yang minta ini rombongan jadi satu, kemudian bersengketa gitu. Jadi dari sisi itu siapapun bisa gitu ya. Dari sisi proses itu memang lama karena proses di sengketa informasi publik itu juga ada yang tadi saya bilang ada tahap-tahap, yang tahap-tahap itu memang diperuntukkan untuk memberi kesempatan yang sama, keadilan yang sama, sama-sama ingin membuktikan soal informasi diminta, kemudian KPU di dalam memberikan informasi sampai nanti di putusan akhir. Jadi bukan saja prosesnya yang panjang, tapi karena pemohonnya banyak ini bisa juga membuat prosesnya ini panjang gitu. Makanya saya itu kadang-kadang mikirnya, ya kita mungkin kemarin berpikir setelah tahapan selesai nggak ada tahapan lagi gitu ya. Tapi ternyata dari aspek yang KPU itu jadi tugas ya dalam ini sebagai pihak yang melayani informasi publik, ternyata ini mengandung satu konsekuensi sengketa. Sengketa ini kalau banyak, artinya kan KPU akan fokus kepada sengketa ini kalau ini dominan gitu ya. Nyaris misalnya pasca pemilu yang mestinya seperti Mbak Nunung tadi bilang ada banyak aktivitas yang kita keluarkan, kita juga menghadapi sengketa-sengketa dari pihak-pihak yang ketika meminta informasi kita nggak bisa berikan karena ketentuan itu. Dari sengketa, beberapa sengketa harapannya nggak ada lagi ya Bapak sengketa-sengketa yang selanjutnya. Tapi dari beberapa sengketa yang sudah didampingi oleh KPU Provinsi Jawa Tengah, pelajaran apa yang didapat dan harus dipahami oleh KPU sebagai penyelenggara? Iya, kalau itu pelajaran bagi kita ya, itu memang kita harus meningkatkan profesionalitas kita gitu ya, dan ketentuan-ketentuan yang kita itu sebenarnya cukup memadai, tinggal itu kemudian kita ngelola. Dan ternyata kan nggak mudah ya Mbak ya, nggak mudah itu dalam arti begini,
Jadi saya kira ini apa itu menyangkut manusianya gitu ya. Jadi itu hampir saja di semua itu gitu. Jadi orang itu semangat melaksanakan gitu ya. Tapi kadang-kadang pengelolaan di akhir itu agak longgar gitu ya. Kita punya barang, semangat membelinya setelah terbeli gitu ya. Tapi barang itu setelah cukup digunakan, menyimpannya, memeliharanya itu kadang-kadang longgar gitu. Nah, ini yang saya kira menjadi pelajaran ya. Karena kalau kita misalnya nggak siap, kalau lihat dari prosesnya kan, teman-teman itu sepele misalnya ya, kita nggak segera melayani informasi yang diminta sesuai SOP, itu bisa menjadi pintu pembuka orang kemudian berkeberatan sama kita. Kalau kita nggak segera memberi jawaban, itu juga punya potensi ke sana gitu. Nah, dari sini pelajaran yang pertama itu memang kita harus meningkatkan profesionalitas kita. Kita ada PPID ya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi itu mungkin ditingkatkan kapasitasnya, profesionalitasnya gitu. Dan yang kedua itu kita itu harus rajin menyusun apa yang disebut daftar informasi publik itu. Bukan hanya daftarnya tapi juga barangnya itu kemudian tersedia gitu ya. Jadi maksudnya kita sendiri itu menaruh barang ketika itu dibutuhkan, kita tahu. Itu kan sebenarnya sepele juga ya. Nah, karena itu bisa menghambat tata laku yang menjadi bagian dari proses pelayanan kita. Kalau misalnya hari ini Mbak Nunung minta waktunya 3 hari misalnya harus dijawab, kalau enggak karena kita masih mencari, itu juga nanti menjadi problem selanjutnya. Yang berikutnya kan mau nggak mau kita berhubungan sama persidangan di luar yang selama ini terkait dengan soal pemilu gitu ya. Jadi sengketa informasi itu oleh Komisi Informasi Publik ya. Kalau di Jawa Tengah ini ada di tingkat provinsi, kabupatennya ke provinsi, bahkan di kabupaten bisa ke KI pusat misalnya ya. Itu kan di lembaga di luar struktur kita ya, yang dia memiliki ketentuannya sendiri gitu. Maka dalam konteks ini kalau memang nggak mau kita nggak bisa menghindar bersengketa di KI, kita harus mempelajari semua peraturan perundangan yang terkait dengan soal KI ini. Mulai dari undang-undang pokoknya informasi publik itu ya, Undang-Undang 14 2008 itu, kemudian juga pergi-pergi yang mereka terbitkan, karena pergi ini jarang juga kan jadi bagian dari yang kita pelajari secara khusus gitu. Jadi pengalaman yang menurut saya penting itu adalah kita ternyata tidak bisa menghindar dari sengketa di informasi publik, harus belajar di situ, harus mengetahui segala yang mengatur di situ, terutama teknis yang di sana. Yang kedua, yang ketiga ini ya, itu harus bisa menyelami para peminta informasi gitu. Kadang-kadang memang kita nggak bisa ini ya berpikir balik gitu. Ini untuk apa? Kita udah kepikiran bahwa ini untuk kepentingan hal yang tertentu yang nanti pada akhirnya menyulitkan ke KPU gitu. Kadang-kadang sebagai penyelenggara itu kayak gitu, Mbak. Jadi jangankan di sengketa KI gitu ya, di sengketa MK misalnya, orang itu mau membuktikan kita salah, itu caranya dengan meminta alat bukti di kita kan gitu. Jadi senjata makan tuan dari kita. Iya, dari kita. Jadi orang itu yang akan menyerang kita atau ingin membuktikan kita salah gitu ya, itu dengan cara meminta bukti dari kita gitu. Nah, dalam situasi ini seperti apa kita gitu ya. Nah, pelajaran yang seperti ini menjadi bagian kecil tapi penting. Jadi sesungguhnya kita udah dibingkai oleh ketentuan, kita punya informasi publik yang publik bisa minta apapun, dan kita nggak perlu khawatir gitu ya, kita nggak punya, karena tadi pelajarannya kita harus mengelola dengan baik, meningkatkan informasi publik yang kita punya, inventarisasinya, daftarnya gitu ya. Begitu juga kapasitas kita untuk mengelola itu. Dan pastinya harus tetap memegang prinsip kita dalam pelayanan yang sudah dicanangkan oleh KPU provinsi, cepat, tepat, dan
Iya. Biaya murah. Iya. Atau apa dulu itu ya? Tanpa cepat, biaya. Tepat, tidak membebani. Betul sekali. Dan itu tetap jadi prinsipnya KPU Provinsi Jawa Tengah dalam melayani, dan harapannya teman-teman pemilih yang membutuhkan data tidak lagi mengalami kesulitan dan bisa akses informasi yang bisa diakses untuk kebutuhan masing-masing. Pak Muslim, terima kasih sudah sama-sama berbagi dengan kita semua. Semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk khususnya untuk kita sebagai penyelenggara pemilu. Di provinsi nggak pernah ada sengketa. Harapannya nggak ada, karena itu bisa jadi parameter pelayanan kita kan, Pak. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama, kami tunggu kehadirannya di podcast KPU Jateng untuk memberikan informasi lain yang tentunya menarik untuk diikuti teman pemilih. Sampai jumpa lagi, Pak Muslim. Ya teman pemilih, demikian tadi bincang-bincang saya bersama dengan Bapak Muslim Aisyah, anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan. Terima kasih sudah selalu mengikuti media sosial KPU Provinsi Jawa Tengah, tentunya untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilu dan informasi penting lainnya. Jumpa lagi dengan saya Nunung di podcast KPU Jateng episode selanjutnya. Podcast KPU Jateng terupdate bersuara kepemiluan.